Sisanya dari mana? Dia ngumpulin plastik bekas, yang kardus, di kilo-kiloin itu ya. Itu ya. Penambahan itu ada 250-300 ribu satu bulan. Jadi dengan 750 atau sampai 800 ribu dia hidup. Bayangkan kalau seandainya dia berhenti kerja nih 10 ribu, Jakarta jadi apa sampahnya? Bisa pemerintah DKI Jakarta ngangkut sampah dengan personilnya. Kita pernah kejadian zaman Pak Sutioso, Bantar Gebang ditutup, ini berhenti kan ngebludak. Nah kalau dia juga nggak diperhatikan, sementara dia kerja keras buat kita. Yeah. Saya setiap minggu kan ketemu dengan mereka nih, beberapa tahun nih, setiap hari Jumat saya ketemu mereka, kenapa? Makan bareng. Ya kan, dengan mereka ada Jumat berkah lah istilahnya begitu ya. Mereka senang banget gitu. Nah, ini juga salah satu yang mesti harus diperjuangkan. Ya, pemerintah DKI perjuangkan nasib mereka. Gerobak mereka beli sendiri, nggak disiapkan. Oh, bukan ada yang menyiapkan itu, Pak? Nggak ada, pemerintah nggak nyiapin lagi. Paling nggak RW-nya. Atau dia sendiri yang cari anggarannya. Itu kan saya kumpul, saya bikin kok itu videonya. Mereka kalau lebaran kan datang ke rumah saya. Saya ajak ngobrol, saya ajak bicara. Apa masalahnya? Gini Pak, gini gerobak. Gerobak siapa? Nggak ada gerobak lagi. Pakaian juga nggak ada. Ya kan? Alat-alat juga ada. Jadi apa ini? Sementara Jakarta harus bersih. Ya. Ngandelin kita PPSU digaji UMR. Ya, tapi pekerjaan dia nggak mengangkut sampah-sampah yang ada di rumah. Dia ada sampah jalan, ada pohon tumbang, ada saluran macet dan sebagainya. Dia antisipasi itu juga luar biasa. Tapi tidak masuk ke lingkungan padat itu ya? Tidak masuk ke rumah-rumah untuk mengangkut sampah warga. Sampah-sampah rumah tangga. Iya, sampah rumah tangga. Itu kalau saya kan jumlahnya banyak ya, diangkut oleh mereka satu hari. Kalau tidak salah itu sekitar 6.000 ton ya, satu hari gitu. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Ya, ini jadi PR berarti ya Pak untuk pemerintahan Pemda Jakarta ya. Yeah. Dan semoga nanti Bapak ketika sudah bisa menjabat lagi, bisa lebih diperhatikan lagi ya Pak. Bisa lebih diperluas lagi. Harus ya. Kalau enggak Jakarta ini kan ya kota padat ya. Penduduknya mungkin sekarang udah 13 jutaan ya. Dan situasinya juga sangat heterogen ya. Permasalahannya maksud saya sangat heterogen ya, permasalahan perekonomian, permasalahan lingkungan, permasalahan sosial, permasalahan pemuda, tawuran juga masih suka ada. Kebetulan nama juga kemarin kita lihat di Manggarai di Pasar Rumput tawuran lagi dan bawa pedang, bawa kalian bayangin tuh anak muda bawa alat senjata tajam begitu kan, niatnya udah membunuh. Di mana pemerintah? Dan satu hal Mbak, yang saya juga ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa pemerintahan itu kan ujungnya kelurahan. Tapi kelurahan kapasitasnya kecil. Sekarang ini yang namanya lurah tidak lagi memiliki kewenangan yang luas. Semua ada PTSP, pelayanan satu atap itu, satu pintu. Nah, dia yang mengerjakan semuanya, perizinan, KTP dan sebagainya. Praktis lurah tidak memiliki anggaran, tidak memiliki kewenangan yang luas. Dia hanya mengikuti instruksi-instruksi atau top down nih dari wali kota dan sebagainya. Nah, maksud saya kalau ada dinas pendidikan, ada yang krusial nih ya, dinas pendidikan, dinas kesehatan, ada perekonomian, ya kan. Harusnya dinas-dinas itu menurunkan, saya udah usulkan dulu. Pegawainya yang banyak di atas itu buat apa? Turunkan ke kelurahan. Jadi kalau orang bicara soal pendidikan, dia udah ada, bisa nyambut langsung. Bicara soal tenaga kerjaan, dia udah ada dinas tenaga kerja di sana. Ini kan enggak. Yang namanya kelurahan itu ada bidang kesra satu orang, dan dia nanganin urusan semuanya.
Sementara dia rumahnya mungkin nggak di Jakarta, rumahnya di Depok, di Bekasi. Dia kerja di sini. Dan nggak punya kewenangan apa-apa. Bidang Kesra satu orang itu, dia nanganin perekonomian, dia nanganin kesehatan, nanganin pendidikan, nanganin kesejahteraan. Nah itu yang saya juga usulkan kepada Pemda berkali-kali, bagaimana supaya pemerintah DKI Jakarta menempatkan institusi-institusi dinas itu di tingkat kelurahan. Jadi lurah di support powernya besar ya, sehingga dia kelurahan itu bisa dinamis. Ketika ada persoalan kesehatan langsung bisa ditangani. Memang sih ada puskesmas ya, tapi kan itu tindakannya. Tapi untuk masalah-masalah pengamatan situasi dan sebagainya, kebijakan itu ada di kelurahan oleh dinas-dinas. Itu yang saya usulkan juga. Pak, saya lupa nih menawarkan minum. Boleh Pak, silakan minum dulu. Saya juga mau minum nih. Terima kasih nih. Ini kopi Until Tomorrow pemirsa ya. Minum teh pagi, teh siang. Oh teh. Kalau Bapak teh, kalau saya kopi. Saya nggak bisa Pak kalau tanpa kopi sehari. Wah. Luar biasa. Dan mungkin pemirsa kalau misalnya mau butuh kopi, boleh langsung ke Until Tomorrow aja. Seperti itu. Dan kita lanjut ya Pak ya. Ini kita berbicara mengenai DPD KPK yang tadi sempat disinggung. Mengenai keagamaan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Dan tadi saya mendengar bahwa ini relate dengan Bapak sebagai dulu anggota DPRD Komisi Kesra. Berarti itu berkesinambungan ya Pak ya? Berkesinambungan. Next, ini Bapak nyalek lagi di nomor 3 Golkar. Ini saya kampanyekan ya. Iya, terima kasih. Dikampanyekan, diingatkan pada pemirsa IBC. Nomor 3 Golkar, berarti nanti DPRD mau Komisi E lagi, berharap nanti dapat Komisi E lagi atau bagaimana? Ya memang karena domain saya. Ya, saya aktif di masyarakat, ya, pengurus masjid. Saya juga di bidang olahraga ya. Saya Dewan Pembina KONI DKI Jakarta, juga sempat. Saya atlet bulu tangkis kebetulan. Ya, di zamannya, kalau sekarang enggak. Di zamannya sama Pak Icuk Sugiarto dulu. Jadi memang dunia saya di situ. Sehingga lebih saya memang DPRD itu anggotanya diusulkan oleh partai. Dia ada di komisi mana. Tapi bisa saja kita menyampaikan usulan kepada pimpinan partai agar insya Allah kita jadi anggota DPRD, kita ditempatkan pada bidang yang kita kuasai gitu. Ya, saya lebih cenderung bisa ada di Komisi E karena memang itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, Mas, yang setiap hari pasti terjadi, sehingga mungkin itu pasti bisa dipahami oleh partai dan saya insya Allah partai bisa menempatkan anggotanya sesuai dengan juga dilihat juga kan, anggota yang terpilih ini latar belakangnya apa. Dulu waktu saya DPRD pertama tahun 97. Zaman Orde Baru ya. Kita dikumpulin tuh ada 39 orang. Kita dicek satu-satu. Ini Ashraf Ali kemana arahnya gitu. Ya kan, dia dalam diskusi-diskusi itu dia lebih menyoroti hal-hal yang seperti apa. Nah dulu kan karena saya sekolah akuntan, saya menyoroti masalah soal pajak. Radio, pajak ini, pajak itu zaman itu. Akhirnya saya ditempatkan di Komisi C yang 2 tahun itu. Ekonomi ya? Ya, keuangan. Lalu masuk lagi 2009, saya karena saya aktif banget di kegiatan-kegiatan masyarakat, saya usulkan kepada partai supaya saya ditempatkan di Komisi E dan diterima oleh partai, ya saya di situ. Begitu juga selanjutnya pada tahun 2000 sampai 2019. Walaupun terakhirnya saya dikembalikan ke Komisi EC. Jadi memang dua domainnya itu aja karena saya latar belakang saya akuntan dan juga saya juga sarjana hukum. Jadi ditempatkan pada posisi di mana disiplin ilmu saya dan juga ya keinginan karakter saya lah kira-kira. Karakter anggota DPRD yang dipilih itu, yang terpilih itu nanti dilihat oleh partai dia ditempatkan di mana. Gitu. Dan salah satunya mungkin Pak Ashraf ini sudah berkecimpung dan cinta dengan Kesra ya Pak ya. Semoga nanti di situ lagi ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan terpilih. Biar Allah, ya.
biar maksimal. Maksimal. Ya. Oke, tapi program strategis apa sih Pak mungkin untuk masyarakat ini nih ketika nanti Bapak di DPRD lagi? Ya, sebenarnya banyak ya kalau bicara soal strategis. Kan korelasinya bagaimana kita bisa menciptakan regulasi yang bisa menumbuh kembangkan, katakanlah misalnya masalah perekonomian. Mayoritas rakyat masyarakat Jakarta itu hidup ditopang oleh bidang UMKM. Nah, ini kan harus ditumbuh dan kembangkan. Dalam arti apa ditumbuh kembangkan? Banyak sekali masyarakat yang belum tersentuh terkait dengan masalah permodalan misalnya. Contoh gini ya, zaman Pak Fauji Bowo dulu digelontorkan per kelurahan ada anggaran 1 miliar yang dikelola oleh koperasi, namanya Koperasi Jasa Keuangan. Memang sebelumnya udah ada dari pemerintah pusat dan sebagainya, tapi waktu itu nggak berhasil dan nggak tahu kenapa. Waktu zaman Dekel juga ada, ya Dewan Kelurahan tuh bantuan-bantuan untuk ekonomi produktif, tapi itu juga praktis gagal. Sehingga Dekel dibubarkan, diganti LMK, nggak ada lagi kewenangan LMK untuk mengatur keuangan, digantilah dengan KJK. Nah, tapi ganti gubernur, ganti lagi kebijakannya, KJK-nya di stop, ya kan? Kebetulan waktu saya dipilih, saya anggota DPRD, diminta oleh masyarakat jadi ketua KJK waktu itu ya, dan saya urus tuh KJK, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, yang menjadi masalah sekarang apa di masyarakat Jakarta itu? Setelah ini diberhentikan, tidak lagi disalurkan bantuannya oleh pemerintah DKI terhadap operasi ini, operasi yang dibentuk oleh Pemda ini dibubarkan, gitu. Akhirnya masyarakat sekarang dalam memenuhi kebutuhan permodalan yang kecil ya, 1 juta sampai 5 juta, dia pinjam sama bank keliling. Atau mungkin pinjol? Pinjol lebih bahayanya lagi sekarang. Karena gitu. koperasi itu persoalannya. Ibaratnya ada pegangan masyarakat, tapi sekarang tidak ada ya? Tidak ada. Nah, ini menjadi persoalan. Harusnya dialokasikan anggaran dari triliunan itu mungkin kalau usulan saya 1 triliun ya ditempatkan untuk setiap kelurahan itu disupport dengan manajemennya yang dibantu oleh. Saya bilang kolaborasikan saja antara Bank DKI ya ditempatkan di kelurahan-kelurahan itu, ya kan, dengan koperasi yang dibentuk oleh kelurahan, sehingga masyarakat dengan mudah bisa meminjam uang 1 juta buat dagang gado-gado, nasi uduk, ya dagang lontong dan sebagainya, yang itu ternyata menghidupkan masyarakat dengan penghasilan pendapatan 50.000 sampai dengan 100.000 keuntungannya, itu hidup dia masyarakat dari situ. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan ini sehingga sekarang ada pinjol yang dipersoalkan, ya kan, udah gitu seperti tertutup mata hatinya untuk melihat ini, padahal anggarannya besar. Nah, ini yang mesti harus kita juga perjuangkan sehingga di setiap kelurahan itu ditumbuh kembangkan lagi, dihidupkan lagi koperasi dan di manage ya, dikerjasamakan dengan Bank DKI yang memang juga milik pemerintah DKI sahamnya, sehingga dia bisa bermanfaat buat masyarakat. Masyarakat datang ke sana dengan pinjaman mudah tanpa anggunan misalnya, ya kan, atau dengan anggunan, tapi umumnya kalau 1-2 juta itu dengan catatan ada usahanya, diuruslah dengan baik gitu. Itu salah satunya. Yang berarti kedua, intinya menghidupkan lagi koperasi, Pak, atau bagaimana? Iya, itu kan terkait gini ya, kesejahteraan satu daerah, satu wilayah, itu bagaimana juga perekonomiannya. Kalau ekonominya bagus, ya dia dapat penghasilan, dia bisa menikmati pendidikan, dia punya asupan makanan yang cukup, gitu loh. Kita berangkat dari ininya dulu nih, dari sumbernya dulu nih. Ya, ini bisa jadi kopi, bisa jadi teh, bisa jadi minuman dan sebagainya kalau ada mata airnya. Nah, ini mata airnya ini perekonomian. Ya, kalau masyarakat ekonominya yang menjadi persoalan sosial, tawuran, narkoba, ya itu kan masalahnya karena perekonomian nggak mencukupi ya, keluarga itu mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi kalau disupport dari situ, dia akan tumbuh, pendidikannya bagus ya,
kesehatannya bagus, gitu, lingkungannya bagus, kesejahteraan lainnya juga bagus gitu ya. Oke. Nah itu yang menjadi persoalan. Walaupun pengembangan lain terkait dengan itu, ya kehidupan anak muda ini jangan dibiarkan. Jangan anak muda dibiarkan. Kalau dikumpulkan di Jakarta ini kan banyak banget ya anak muda nih yang belum punya kesempatan bekerja, terputus sekolahnya dan sebagainya. Nggak ada jalan keluar. Sehingga muncul persoalan-persoalan yang ya, narkoba lah, ya kan, tawuran lah, lalu mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu terjadi masih, walaupun jauh sekarang di daerah saya udah mulai jauh menurun ya, karena semuanya bergerak untuk bagaimana memberikan solusi. Dulu sering banget tuh tawuran, ya, waduh kalau udah tawuran pusing kita, jalan ditutup di sebagainya, ya terpaksa. Sekarang sih udah alhamdulillah aman. Karena ada solusi yang kita berikan ya. Ini lurah kita, ini ada anak muda, oke ya, anak muda usahanya di sini, ini bidangnya ini, dibagi-bagi gitu ya. Kita juga ngatur-ngatur gitu ya. Alhamdulillah mulai jauh menurun. Ya praktis nggak ada, ya tinggal narkoba dan sebagainya itu juga jadi kerjasama kita juga semuanya ya, Pak ya. Nah itu satu, yang kedua ya itu yang pokok, jadi perekonomian, anak muda, lalu kaum ibu juga. Kaum ibu. Ya, ibu-ibu ini banyak yang punya potensi sebenarnya, bisa dikembangkan ininya, potensinya jadi potensial gitu di bidang, misalnya dilatih dia, buat home industry, ya kan, apakah makanan, apakah kebutuhan perhiasan. Kalau di daerah saya tuh banyak orang ibu-ibu yang kerja buat bandok dan sebagainya, dijual ke ke masyarakat gitu ya. Ternyata punya kemampuan itu. Nah ini juga kaum ibu ditingkatkan perannya. Bagaimana bisa menopang perekonomian keluarga misalnya, sehingga dia juga punya aktivitas. Jadi ibu-ibu tidak pasif, tapi ibu-ibu aktif di lingkungan dan sebagainya. Nah, seperti sekarang kan udah saya lihat udah ada baiknya, tapi mesti disupport lebih banyak lagi, ya kan, peranan daripada kaum ibu-ibu ini. Gitu. Dan juga masalah keagamaan. Kita juga harus perhatikan bagaimana sekarang ini jumlah di Jakarta, jumlah rumah ibadah di Jakarta kan banyak. Ya, ini juga menjadi perhatian harusnya. Lebih ditingkatkan lagi lembaga-lembaga keagamaan, bantuan-bantuannya melalui dana-dana hibah dan sebagainya. Itu yang saya rasa menjadi prioritas ke depan. Kesehatannya baik, pendidikannya bagus ya dan sebagainya. Anak mudanya tumbuh dan berkembang, ya dunia olahraganya bagus, prestasinya bagus ya. Kalau kebetulan saya di KONI ya, kan anak muda semua itu yang jadi atlet-atlet kita mewakili ibu kota untuk nanti tahun depan ini PON. Ya di Medan sama di Aceh gitu ya. Itu kan dia harus fight abis gitu. Bagaimana supaya jadi juara. Itu juga harus jadi perhatian pemerintah DKI Jakarta. Kita tahu bahwa 2024 Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Wih, ya. Ini isu asik nih. Isu asik nih ya Pak. Dan ini DPRD DKI Jakarta yang nanti tidak akan lagi menjadi ibu kota, seperti apa Pak? Mungkin nanti ini kebijakannya, perbedaannya dan lain-lain. Mungkin dari anggaran atau mungkin dari kebijakannya seperti apa, atau nanti implementasi DPRD seperti apa? Silakan. Kebijakan ibu kota IKN itu kan udah menjadi satu kebijakan pemerintah pusat yang sekarang sedang terus bergulir persiapannya. Kita tinggal mengikuti ya. Kalau memang itu terjadi, sekarang kan bukan daerah khusus ibu kota Jakarta ya. Sekarang namanya daerah istimewa, ya kan, mungkin Jakarta. Ya Jakarta gitu kalau tidak salah ya. Kita belum terpopulerkan ya istilah itu. Buat Jakarta sebenarnya nggak masalah itu. Toh yang pindah kan pegawai-pegawai pemerintah pusat. Iya kan, kantor-kantor pemerintah pusat.
Sementara Jakarta dengan infrastrukturnya, dengan sarana prasarananya, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi kota wisata, kota perniagaan, ya kan? Kota di mana bisa kesibukannya begitu meningkat dengan apa namanya sebagai kota bisnis gitu. Bukan kota bisnis aja dalam negeri, tapi juga kota bisnisnya dunia yang ada perwakilannya di sini. Seperti kan kita banyak lihat Kuala Lumpur ya, itu kan luar biasa. Kalau kita Kuala Lumpur sibukannya luar biasa, tapi ibu kotanya kan bukan di Putrajaya, bukan di Kuala Lumpur. Saya juga datang ke Putrajaya, Amerika misalnya, Washington DC, ya kan sebagai ibu kota. Tapi New York begitu sibuknya luar biasa. Iya, jadi perpindahan ini memang bukan satu pekerjaan yang mudah ya, pokoknya yang gampang. Karena pasti tidak langsung ujuk-ujuk pindah 100% ya Pak ya? Iya, dia kan berproses ya. Nanti ini kalau dia insya Allah terus berjalan lancar, ya kan, insya Allah ya dia akan menjadi ibu kota yang dimana juga di sana hanya pemerintah pusat. Dari mulai presiden, kantor menteri-menteri, kantor lembaga-lembaga negara, juga mungkin DPR di sana ya. Kalau DPRD nggak pindah, DPRD kan Jakarta. Ya, Pak. DPRD nggak ada. Oh iya. Gimana dong? Ya, tapi Nah kan sekarang lagi dibahas nih undang-undang Jakarta nih. Iya kan ada usulan Jakarta nanti presidennya gubernurnya ditunjuk lah oleh presiden dan sebagainya, kan dalam pembahasan. Lalu juga ada keinginan Jakarta sebenarnya jangan seperti sekarang dong gitu ya, dimana kota-kota itu jadi kota administratif. Kalau bisa Jakarta juga dikasih kesempatan, Jakarta Selatan wali kotanya dipilih rakyat, ada anggota ada DPRD-nya, itu jadi masih dari pembahasan, karena akan memberikan kesempatan kepada rakyat Jakarta yang banyak ini juga bisa menempati pada posisi-posisi itu dan lebih terkonsentrasi persoalan-persoalannya kalau seandainya dia terdistribusi di 5 wilayah kota ini menjadi bukan hanya sekedar kota administratif gitu, tapi kota di mana ada wali kotanya, ya kan, dipilih oleh rakyat, ada DPRD-nya sebagai institusi negara yang ada otonomisasinya, gitu. Kalau sekarang kan tidak ada otonomisasinya, kan semua di provinsi di Jakarta. Ini dalam pembahasan, masih dalam penggodokan, ya mudah-mudahan kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Ya, gitu. Kalau anggaran Pak, ini kan which is gitu ya, yang mana sebagai ibu kota gitu loh, anggaran mungkin lebih besar dibandingkan provinsi yang lain. Nanti ketika Jakarta hanya menjadi atau menyandang kota istimewa, seperti apa kira-kira? Nah, pemasukan kota Jakarta itu ya, APBD-nya sumbernya pertama yang besar itu dari PKB dan BBNKB. PKB itu pajak kendaraan bermotor, BBNKB itu biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu yang besar. Nah, pastinya kalau dia menjadi kota industri, kota apa namanya, karena juga kita ada industri kan, Pulau Gadung dan sebagainya, kota perniagaan, kota wisata, ini nggak akan berhenti nih, ya kan, pemasukan dari sini, dia nggak akan berkurang. Toh sampai hari ini juga pemasukan APBD dari Jakarta itu sumbernya dari situ, pajak-pajak restoran, ya kan, dan masukan pendapatan lain-lain selain memang ada supporting dari pemerintah pusat. Jadi saya rasa nggak akan berkurang, mungkin akan terus jadi bertambah, karena kan karena akan menyandang kota bisnis itu. Kota bisnis, kota di mana sekarang infrastrukturnya juga bagus dan sebagainya ya. Artinya dia nggak akan terus menciut gitu loh. Ketika ibu kotanya ditarik ke wilayah lain, ke Kalimantan, dia nggak akan terus mengecil perannya. Justru dia akan bertumbuh sebagai satu kota yang berbentuk lain. Harapan Pak Asraf sebagai caleg dari Golkar nomor urut 3. Nomor urut 3, silakan Pak. Seperti apa harapannya? Harapan saya bahwa pertama, bahwa kontestasi
pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan baik, aman. Jadi isu-isu yang dibangun dikembangkan adalah isu-isu yang bisa memberikan kontribusi ya terhadap pembangunan rakyat Jakarta, ya, dan juga anggota DPR. Kalau mau jadi anggota DPRD ya dekati rakyat. Jangan pada saat pemilu saja mendekati kepada rakyat, kan gitu ya. Itu harapan saya. Semoga Bapak enggak ya Pak ya? Oh kan saya udah buktiin. Oke, ya, tadi ceritanya ya pemirsa. Saya udah membuktikan itu dan rakyat sudah tahu itu. Ya tidak diragukan insya Allah. Dan yang kedua juga harapan kita nanti Kota Jakarta akan lebih baik lagi. Dan tahun 2024 itu ada Pilgub juga. Nah ini harapan kita bahwa nanti teriring juga dengan perpindahan ibu kota misalnya terjadi secara utuh gitu, pemilihan gubernur juga nanti akan ada di Jakarta. Nah mudah-mudahan gubernur yang akan datang akan lebih baik lagi, bisa memahami tentang struktur Jakarta dan punya pengalaman nih tentang bagaimana pembangunan yang ada di kota Jakarta. Ya kalau dari DPRD ya kami sudah sepakat dan menjadi satu keputusan bahwa Ahmad Zaki Iskandar calon gubernur. Ya mudah-mudahan Pak Zaki ya? Iya Pak Zaki, mudah-mudahan beliau bisa memimpin karena dia memimpin Tangerang 10 tahun maju nih Tangerang. Saya sebagai warga Tangerang. Oh iya, harus dukung dong kalau gitu ya. Makanya saya kenal Pak Zaki. Oh kenal ya? Oke, iya. Oke. Mudah-mudahan ya. Iya, Insya Allah, terima kasih. Ya harapan kita DPRD ke depan lebih baik, anggota DPRD ini berkualitas, anggota DPRD punya kemampuan untuk bagaimana memperjuangkan rakyat Jakarta dan membangun kota Jakarta. Pemilu sudah dekat buat rakyat Jakarta. Saya Ashraf Ali, mudah-mudahan pada pemilu yang akan datang bisa dipercaya kembali oleh masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Dapil 7 ya. Dapil 7 itu Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Pesanggerahan. Ashraf Ali dari Partai Golkar dengan nomor urut 3. Ya, terima kasih. Insya Allah amanah dan berjuang untuk rakyat Jakarta. Oke baik pemirsa, terima kasih banyak IBC Media yang sudah menonton kita. Dan Pak Ashraf, katanya tadi ada yang mau disampaikan ke pemirsa IBC. Oke, buat pemirsa, buat seluruh masyarakat, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe IBC Media. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ashraf atas kunjungannya ke IBC Media. Dan pemirsa, terima kasih banyak IBC Media menggapai cakrawala untuk Indonesia. Saya Diana Ardianti, sampai jumpa.